Assalamualaikum semua, kembali lagi di MITech ID bareng saya Fadil. Udah lama ya saya nggak bikin lagi racikan rakit PC karena harga-harga komponen yang nggak stabil. Dan juga kalau nggak stabil jadinya bakalan kurang relevan. Nah sekarang kondisi harganya kurang lebih bisa dibilang cukup stabil kecuali untuk VGA card. Dan ya alhamdulillah lah ada satu penyelamat. Jadi saya bakalan bikin racikan dengan platform Intel Series plus VGA. Oke langsung aja. Racikan kali ini ada di harga 9 jutaan dan punya performa yang keseluruhan cukup worth it dan cukup gokil juga untuk kebutuhan gaming masa kini. Dan sekalian saya juga bakalan ngasih comotan benchmark dari tempat lain, tapi jangan jadi acuan karena bukan saya sendiri yang benchmark. Oke. Untuk CPU-nya kita pakai Intel Core i3 10105F dan CPU ini punya performa setara Intel Core i7 7700 yang masih dihargai 2,5 jutaan. Nah, kenapa nggak pakai i3 Gen 12? Ya, karena harganya masih cukup mahal, walaupun performanya sedikit di atas CPU ini. Dan yang bikin mahal adalah di mobonya ya. Nah, i3 10105F ini masih jadi CPU sweet spot di harga 1 jutaan. Lalu untuk motherboardnya kita pakai MSI H410M Pro VH. Motherboard ini menurut saya udah cukup ideal untuk Core i3 10105F karena punya harga yang masih cukup murah dengan fitur yang cukup lengkap seperti slot PCIe M.2 dan karena kita bakalan pakai SSD M.2 fitur ini jadi kepake. Untuk RAM kita pakai V-Color Skywalker Plus 2x8GB 3200 MHz. RAM ini sengaja saya pilih karena punya speed yang udah lumayan yaitu 3200 MHz dan bisa membantu untuk mendongkrak performance. Walaupun RAM ini masih polos alias belum RGB tapi ya keobati dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk SSD kita pakai Transcend M.2 SATA 256GB ya. SSD ini punya speed yang cukup ya untuk daily activity dan ukuran segini udah ideal buat tahun 2022 sekarang yang mana kita bisa simpan app atau game favorit biar loadingnya cepat. Harganya masih cukup murah tapi punya durability yang oke. Jadi gak bakalan tuh sering RMA. Untuk harddisk kita pakai WDK VRBlue 1TB yang used ya demi pangkas budget. Urusan awet atau enggaknya ya tergantung amal kalian kali ya. Nah, bercanda. Nah, untuk VGA di sini saya pilih PowerColor RX 6500 XT 4GB ITX. Nah, VGA ini harganya beda sama VGA yang lain di 4 jutaan aja ya. Dan punya performa kurang lebih mirip RX 580 4GB. So, performanya masih jauh lebih baik dari GTX 1650 yang harganya masih 5 jutaan. Masalah driver yang kadang ngaco bisa diatasi sama driver mod dan semoga aja harganya gak naik lagi karena nanti video ini bakal relevan. Untuk power supply kita pakai Antec VP500 Plus. Power supply ini sudah terkenal banyak direkomendasikan di forum-forum entusias PC dan terkenal juga karena harganya murah serta jarang terdengar ada masalah. Dan karena kapasitasnya ini 500 watt jadi cukup buat menopang seluruh komponen bahkan kalau kalian mau upgrade VGA lagi nanti. Untuk VGA sekelas RTX 3060 Ti atau RX 6600 XT masih cukup lah. Untuk casing kita pakai Armageddon Nimitz N5. Casing ini ukurannya micro ATX jadi bakalan nggak kelihatan kosong karena kita di sini pakai Mobo micro ATX juga. Dan casing ini punya front panel RGB, jadi lumayan oke lah untuk estetika. Casing ini kenapa saya pilih karena harganya ya cukup murah dan sudah tempered glass. Dan karena kali ini kita nggak pakai komponen yang RGB-RGB-an jadi kelihatan lebih stealth. Oh ya, karena casing ini belum dilengkapi fan, jadi kita tambah fan casing standar 12 cm untuk intake dan exhaust. Oke, total harga dari keseluruhan komponen berjumlah Rp9.254.000 terhitung dari situs simulasi Enter Komputer. Untuk kodenya saya taruh di deskripsi. Dan terhitung sejak video ini diupload ya. Jika tahu buat besok atau minggu depan, harganya bakalan berubah lagi apa enggak, pusing saya juga. At least itulah racikan yang saya buat di video ini. Spek kayak gini cocok buat kalian yang ingin main game casual, FPS, AAA ringan, dan sebagainya. Untuk game AAA yang berat pun seperti Cyberpunk atau RDR2 masih bisa lah dilibas dengan setting yang menyesuaikan. Dan buat kalian yang ingin editing, juga desain grafis atau 3D modeling di spek PC seperti ini, karena i3 10105F ini performa CPU-nya masih lumayan ajib cuy. Tapi untuk masalah rendering dengan OpenCL sepertinya kita harus kompromi dulu karena kelemahan dari Radeon ini OpenCL-nya kurang berasa terikannya, terutama pada software Adobe. Oke gitu aja video racikan kali ini, semoga membantu kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe apabila video ini berserta channelnya menarik dan bermanfaat. Follow sosial media MITech dan juga join Discord MITech ID, semua link ada di deskripsi. Saya Fadil seperti biasa, see you next time, stay safe, jangan lupa vaksin dan semoga harga VGA cepat turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.